Minggu kemarin kita udah ngebahas motherboard AM5 termurah yang ada di pasaran saat ini. Dan sekarang udah jadi PC. Kira-kira apakah jadi PC termurah juga? Ya, kita udah bahas detail dari motherboard ASRock A620M HDV M2. Ini adalah motherboard untuk Ryzen 7000 terbaru yang paling murah yang ada di pasaran saat ini. Dan di kolom komentar minggu lalu itu ada yang bingung. Jadi kemarin kan saya bilang motherboard ini bisa support CPU Ryzen yang 65 watt. Jadi bukan yang seri X. Terus ada di kolom komentar bilang bisa kok untuk 120. Beda, bukan yang ini. Jadi ASRock ngeluarin ada dua tipe. Ini M.2 biasa, ada lagi satunya M.2 Plus. Di mana bedanya? Kalau yang ini dia VRM-nya 4+1+1. Kalau yang M.2 Plus itu udah 6+1+1 dan VRM-nya udah dikasih heatsink walaupun seadanya. Udah gitu dia juga udah support memory clock yang lebih tinggi dan harganya juga sedikit lebih mahal dibandingin yang versi ini. Tapi kamu perlu tahu dulu nih bahwa yang namanya support itu dia memang bisa dipasang. Belum tentu bisa bekerja dengan ideal. Artinya, apakah motherboard semurah ini, kalau dipasangin yang Ryzen kelas atas, apakah bisa dipakai full load terus-terusan, yang sampai render berjam-jam misalkan dengan aman? Itu ya nanti perlu dites sih. Mungkin kapan-kapan kalau ada kesempatan kita akan cobain ngetes. Tapi yang pasti itu bukan pembahasan hari ini, karena hari ini motherboardnya sudah terpasang di PC ini. Dan ini nanti kita bahas detailnya, part yang saya gunakan apa aja, dan total biaya yang saya butuhkan untuk membangun PC ini berapa. Yang pasti beberapa part udah saya pilihin yang termurah yang ada di pasaran. Dan di sini saya nggak akan ngebahas detail tentang performance-nya, karena untuk GPU udah pernah saya bahas di video yang terpisah, walaupun menggunakan CPU yang berbeda, tapi kurang lebih performance-nya seperti itulah. Jadi hari ini kita hanya akan fokus tentang detail hardware-nya apa aja, total biaya berapa, termasuk karena itu motherboard-nya tadi hanya bisa untuk CPU yang hemat daya, dan ini GPU-nya juga termasuk yang hemat daya, kira-kira berapa konsumsi daya listriknya, terus temperaturnya seperti apa. Nah, ini baru akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke detail harganya, kita lihat dulu gimana performance, temperatur, dan juga konsumsi daya listriknya. Jadi sekarang kita langsung cobain aja ya. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Oke, kita lihat temperaturnya. Ini dilakukan pada kondisi BIOS-nya kondisi default ya. Dan di sini kita lihat bahwa dalam kondisi idle itu temperatur CPU-nya ada di angka 51 derajat Celcius dan GPU-nya ada di 44. Tapi begitu saya kasih load untuk CPU-nya doang dengan Cinebench R23, temperatur CPU naik jadi 75, sedangkan untuk GPU-nya walaupun nggak bekerja, ternyata dia tetap naik temperaturnya jadi 59 dan hotspot-nya ada di angka 61. Kemudian saat saya balik, GPU-nya dikasih load dengan Formax, CPU-nya nganggur. Ternyata hal yang hampir sama terjadi. CPU-nya walaupun nggak kerja, temperaturnya naik jadi 65. Sedangkan untuk GPU-nya, dia ada di angka 86 dengan hotspot-nya hampir 100 derajat. 96 derajat Celcius, bre. Dan kalau dua-duanya dijalanin, ternyata tidak ada perubahan. Jadi kondisinya sama, CPU-nya full load-nya tetap 75 derajat dan GPU-nya pun juga sama 86 dan 96. Dan ini adalah dalam kondisi BIOS default. UEFI-nya default, nggak saya rubah apapun. Untuk power draw, dalam kondisi idle, CPU hanya makan listrik sekitar 19 watt, kemudian GPU-nya 6 watt, tapi total keseluruhan PC-nya itu ternyata narik listrik dari dinding 55 watt. Kemudian saat diberi load pada CPU-nya aja, itu ternyata CPU-nya makan listrik sekitar 70 watt dari TDP-nya yang 65, jadi masih masuk lah ya. Sedangkan GPU-nya walaupun nggak bekerja, ternyata narik listrik lebih banyak di 41 watt. Jadi ternyata penambahan panas pada GPU walaupun dalam kondisi idle, ternyata itu juga meningkatkan konsumsi daya listrik. Sedangkan total keseluruhan PC-nya narik listrik 162 watt. Saat dibalik GPU-nya dikasih load,
Sama CPU-nya walaupun nggak kerja, ternyata dia jadi lebih makan listrik lebih banyak ya di 39 watt. Sedangkan GPU-nya makan listrik sekitar 163 watt. Dan total sistem makan listrik 265 watt. Sekarang saat diberi beban dua-duanya CPU dan GPU, ini yang menarik. Kalau kita lihat di sini, CPU-nya makan listrik hanya 62 watt. Sedikit lebih rendah dibandingin saat dia kerja sendirian. Artinya temperatur 75 tadi memang benar dibatasin oleh sistem. Jadi yang akan diatur sama sistem adalah clock dan kinerjanya. Artinya di saat kondisinya dia berpotensi kelewat panas, maka clocknya akan diturunkan yang otomatis penggunaan daya listriknya juga akan jadi sedikit lebih turun gitu ya. Kemudian untuk GPU-nya masih sama di 163 watt dan total sistem saat dua-duanya kerja full load ada di sekitar 293 watt. Yang pasti motherboard ini saya pasangkan dengan CPU Ryzen 5 7600 sebagai CPU Ryzen 7000 termurah saat ini. Harganya bervariasi. Di official store ASRock harga motherboardnya 1,6 kurang dikit. Tapi mereka kasih bundling Mobo ini dengan prosesor Ryzen 5 7600 dengan harga 5,2 juta. Harga CPU-nya sendiri kalau di official store-nya AMD 3,9 juta kurang dikit. Yang menarik, di official store AMD mereka juga ngasih bundling Mobo dan CPU yang sama, tapi harganya lebih murah dari yang dikasih sama official store-nya ASRock. Untuk GPU saya juga pilih GPU Radeon terbaru termurah saat ini RX 7600. Kebetulan yang ada di kantor versi reference, tapi kalau susah carinya di official store AMD yang ada adalah versi dari ASRock RX 7600 Phantom Gaming yang harganya sama seperti yang dijual di official ASRock juga, 5,1 juta. Jadi kenapa saya pilih ketiga komponen itu? Karena harganya adalah yang termurah untuk generasi terbaru saat ini. Kemudian untuk RAM 32GB adalah batas minimal yang bisa saya sarankan untuk yang mau ngerakit baru. Di sini saya pilih Tim Vulkan 2x16GB DDR5 6000 MHz yang harganya di official store-nya Foxhound, ini distributornya Tim Group, 2,6 juta lebih dikit. CL38 dan officially support Expo untuk AMD. Saran pribadi nih ya, kalau kamu belanja online part PC akan lebih baik sebisa mungkin beli dari satu toko. Tapi harus toko yang udah terpercaya. Alasannya satu, partnya bisa sampai berbarengan. Jadi nggak perlu nunggu terlalu lama datang satu-satu biar bisa langsung dites secepatnya. Karena batas waktu konfirmasi kiriman di marketplace cuma 2 hari. Untuk SSD saya ambil dari Foxhound juga yang kebetulan adalah distributornya Tim Group. Jadi saya pakai T-Force Z44A5 1TB Gen 4 yang harganya udah bikin sakit hati bre, 795.000. Gila, udah murah banget SSD ya. Untuk SSD T-Force ini bisa kita lihat dalam kondisi idle, itu dia temperaturnya cuma 43 derajat Celcius. Ini temperaturnya jalan ya, karena saya udah lakukan tesnya. Dan saat saya lakukan speed test, terlihat speednya memang kenceng bre. Jadi read-nya tertinggi ada di angka 5000, sedikit di atas 5000 MB per second dan write-nya lebih dari 4500 MB per second dengan temperatur terjaga nggak lebih dari 46 derajat Celcius. Adem banget ya, saya pikir Gen 4 sekarang panas, ternyata adem-adem aja dia. Dan ini beneran, dia nggak pakai heatsink dan saat lagi ngetes ini saya pegang SSD-nya memang tidak terlalu panas. Coolernya saya ambil Enermax ETS F40 model tower dengan 4 heat pipe 6mm dan punya TDP 200 watt. Jadi harusnya lebih dari cukup untuk mendinginkan Ryzen 5 7600. Harganya cuma 580.000. Agak bingung juga tapi di sini karena sebenarnya coolernya ini ARGB, cuma di motherboardnya nggak ada RGB header. Jadi kalau mau pakai RGB-nya harus beli controller terpisah. Casing juga sekalian saya ambil di Foxhound yang harganya murah juga. Paradox Gaming Miasma harganya cuma 385.000. Support Mobo hingga ATX. Bagian depan support fan 3x120 atau 2x140 dan di atas bisa 2x120 atau 2x140. Udah dapat satu fan RGB, bukan ARGB. Support GPU up to 330mm dan air cooler up to 175mm. Storage drive yang terpasang bisa banyak bre. Di sini kamu bisa pasang 2 hard disk 3,5 inci dan 2 hard disk atau SSD 2,5 inci. Untuk power supply kebetulan ada yang nganggur di kantor, FSP HydroK Pro 750 watt. Jadi saya pakai yang ini aja, nggak kegedean, ya kegedean sih. Karena kalau untuk PC dengan spek kayak gini, tadi udah kamu lihat sendiri, hanya butuh listrik sekitar. Jadi untuk perhitungan power supply-nya nggak perlu sesuai yang saya pakai. Ya 700 ribuan udah cukup kali ya. Yap, ini tadi PC yang menggunakan motherboard termurah yang ternyata kalau udah di total nggak jadi murah ya. Cuma ya mau gimana lagi, secara Ryzen 3 belum ada, terus GPU yang lebih rendah lagi dari AMD juga belum ada, terus apalagi RAM. Sebenarnya RAM ini ya 16GB masih bisa sih. Cuma kalau saya sarankan untuk kebutuhan saat ini, gaming
terus editing dan segala macam, kayaknya 32 GB adalah standar yang baru. Kalaupun kamu mau maksa pakai 16 GB memang bisa, tapi dari total harga keseluruhan paling kamu bisa menghemat sekitar 1 jutaan lagi. Jadi nggak terlalu ngaruh untuk secara harga total, tapi secara performance-nya bakal ngaruh banget 16 dan 32 kalau untuk gaming dan juga video editing. Terus apalagi yang bisa dihemat dari sini? Mungkin SSD bisa, tapi juga cuma beberapa ratus ribu. Cooler juga bisa kamu ganti dengan yang lebih murah. Cuma ya kurangnya tetap nggak banyak sih. Dengan total biaya yang dikeluarkan, sekali lagi kayaknya ini udah spek yang paling ideal sih buat saya. Tapi kalau memang budget kamu terbatas, ya silahkan. Mau dikurangin yang mana boleh. Atau kamu mau pesan langsung yang ini sama persis PC ini mau kamu beli, silahkan ambil. Semua partnya baru, garansinya juga baru. Kalau tertarik kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terus ya udah langsung order. Kami yang rakit langsung dikirim deh. CPU-nya pakai yang itu bang.